Oke, power supply, PPT sudah terdisplay ya, para mahasiswa ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita sesi kedua, saya akan bicara berkaitan dengan proses deintegrasi nuklir. Nanti akan kita bicarakan, kita singgung dulu lagi untuk detektornya, kemudian spektrum atau karakteristiknya untuk kita singgung sedikit, ketegangan dengan detektor isian gas dan detektor detektor NITL. Kemudian ini kita proses di electronic processing system, ini yang akan kita singgung di pertemuan yang kedua ini. Seperti biasa, nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan saudara tanyakan ya. Oke, nah ini kemarin sudah saya displaykan di PowerPoint pertama. Jadi kalau ada radiasi datang mengenai detektor, maka di sini ada detektor isian, bisa isian gas ya, misalnya detektor semikonduktor, detektor isian gas bisa GM atau ionization chamber atau Boswell counter gitu ya. Maka terjadi interaksi terhadap materi di dalam detektor ini, maka terjadi proses, kalau isian gas maupun semikonduktor nanti terjadi proses ionisasi. Maka akan terjadi proses ionisasi, maka kemudian akan elektron, kalau ini positif yang dipasang di anodanya, maka akan timbul pulsa di anodanya dari detektor itu. Kemudian ada pulsa atau arus tergantung besarannya di situ. Kemudian nanti akan di signal condition, kemudian atau dan juga dikuatkan. Nah, proses dari detektor ke ke amplifier, penguatan, kondisi signal, ini masih analog ya, dari detektor sampai sini masih analog, maka di sini perlu analog to digital atau ADC. Kalau di linear amplifier itu ada TSCA ya, timing signal analyzer, itu juga ada di situ, ada proses dari analog ke digital, nanti kita lihat isinya ya. Kemudian dari itu baru kita simpan dalam satu proses. Katakan kalau misal di sini interfacing ke komputer, juga bisa masuk ke display di komputer, atau mungkin masuk ke counter ya, boleh ke counter untuk pencacah. Ini yang kemarin sudah kita singgung. Nah, ini juga sudah saya singgung. Nanti kita lihat satu-satu ya. Pengukuran radiasi itu ada yang kuantitasnya, ada energinya, ada timingnya. Ada kuantitas ya, aktivitasnya, maka kita hanya pakai counting system ya, counting system. Kemudian kalau yang energi, maka kita perlu spektroskopi system. Kemudian untuk yang timing pengukuran waktu, maka kita perlu considerity system. Kalau yang ini nanti saya berikan contoh, misalnya di pengukuran low activity atau low background counting, pengukuran cacah rata rendah. Di sini saya sudah pernah saya lakukan penelitian yang di sini waktu KP di teknik nuklir S1 dulu, itu saya melakukan penelitian keterkaitan dengan pengukuran low background counting, cacah rendah di luang cacah sentral di reaktor dulu, di bawah reaktor Kartini itu, untuk membuat sistem anti konsistensi dengan melalui pelindung pasif dan aktif dengan detektor NITL dan detektor semikonduktor. Nanti kita jelaskan sini. Saya pernah melakukan penelitian ini sehingga paham berkaitan dengan kepentingan sistem yang saya lakukan, sudah melakukan hasil penelitian. Gitu ya, untuk yang pembagian pengukuran radiasi secara garis besar ini. Baik, kita masuk ke counting system yang kaitan dengan pengukuran aktivitas.
Contohnya ini sekali lagi, ini ada satu proses bagaimana terbentuknya pulsa ya. Jadi kalau ada radiasi datang, ini ada detektor isian gas ya. Ini saya tulis gas berarti bisa ionisasi chamber, bisa proportional counter, bisa CM ya. Nah, ini kalau ini sudah lihat, ini ada sumber tegangan rendah, ini positif masuk ke anoda, kemudian negatif masuk ke katoda. Maka akan terjadi proses ionisasi di sini. Maka karena ini positif, maka elektron akan tertarik ke anoda. Kemudian yang positif tertarik ke katoda karena ini diberi signal negatif atau suplai negatif. Maka karena ini posisi ini, maka nanti akan mengumpul elektron di anodanya. Ya, kalau ngambil pulsanya nanti dari yang posisi di katoda berarti kan positif. Kalau biasanya kalau di detektor CM itu ngambilnya kan dari anoda. Maka saudara lihat nanti pulsanya itu kalau sumbu X-nya itu time T ya, sumbu Y-nya itu voltage tegangan, maka dia posisinya di bawah 0 kalau saudara ngambil ini karena negatif. Maka proses di electric current di sini untuk mengukur pulsa yang muncul di sini, maka harus ada rangkaian CM inverter. Kalau pakai CM yang anoda, ngambil anodanya diberi pulsa positif ya. Ini maka akan harus ada rangkaian nanti di elektronika praktikum elektronika nuklir itu ada praktikum CM inverter. Mana sudah praktikum elektronika nuklir ya? Sudah belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Di semester besok ya. Tapi yang semester kakak kelas saudara yang pembuatan CM inverter kemarin yang si pandemi masih di yang untuk CM kemarin di apa namanya di online kan. Tapi kalau besok mudah-mudahan ini alhamdulillah apa namanya sudah apa reda ya COVID ya, mudah-mudahan nanti sudah mulai habis lebaran itu sudah bisa offline ya, saudara sudah bisa di Jogja semua untuk offline dengan kita. Ya ini saya kira mengulang yang penjelasan yang kemarin yang sudah saudara dapatkan. Nah, ini adalah grafiknya ya. Jadi grafiknya ya. Di sini adalah pembentukan dari ionnya, ya ionnya berupa ion. Jadi kemudian di sana adalah voltage, posisi sumbu X-nya voltage. Jadi saudara lihat ini dari posisi di awal ini pada tegangan tertentu itu belum terjadi interaksi terhadap materi dalam detektor, maka dia masih pada proses yang masih kecil di sini. Yang ini ya, ini maka ini posisi kecil itu belum bisa terjadi bentuk elektron tertentu di sini, maka ini pada daerah namanya daerah recombination ya, rekombinasi ini. Kemudian pada daerah yang kedua ini ya, daerah yang kedua ini daerah ionization chamber atau kamar ionisasi. Kamar ionisasi daerah kedua ini pada kalau pada voltage dinaikkan. Ini ada dua. Sebentar ya. Ya, assalamualaikum Pak Budi. Baru ngajar sebentar nggak apa-apa. Gimana Pak? Nggak apa-apa. Gimana? Oh iya, karena dia nggak nganu ya, apa namanya nilainya itu itu ya, apa itu ya? Itu karena itu di apa materi ya apa pas uasnya kan nggak ada masuk ke saya uasnya. Coba di uasnya itu saya cek berkali-kali itu tidak terkirim tempat saya.
Coba dia ikut UAS nggak? Coba dicek anunya, absennya diikut di UAS ya. Karena sudah saya cek, saya konfirmasi nggak ada hasil ujiannya. Ya, tolong dikompres Pak Budi. Ya, oke, Mas. Ya, sama-sama. Ya, karena UASnya nggak ada itu saya lihat ya. Oke, coba dikonfirmasi ke IPS ya. Oke ya, makasih. Oke, itu ada mahasiswa yang nilainya E karena saya cek UASnya nggak ada. Oke, baik, kita mana tadi? Biasanya kalau terputus itu harus mau men-start lagi. Oke, di sini ya, recommendation ya. Oke, kemudian ini setelah tegangan kerja, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pendi, oh jelas, baik. Jadi apa namanya, ini masuk ke tegangan kita naikkan, ini kelihatan masih dua grafik ya. Ini artinya untuk ionisasi chamber atau kamar ionisasi itu masih bisa mendifferent energi ya, bisa membedakan energi beta, gamma, itu ya bisa ya. Ini untuk di ionisasi chamber. Kemudian kita naikkan lagi ya, tegangan kerjanya ya, ini kalau yang kerja, maka ini pada posisi yang kedua ini ada daerah proportional counter ya, daerah proporsional ya, dari counter. Berarti di sini karena ini masih ada, kemudian ini masih bisa membedakan energi. Jadi kalau ada pertanyaan jangan keliru, kalau yang ionisasi chamber dan proportional counter itu masih masih bisa mendifferent energi. Kemudian kalau ini tegangan tinggi lagi, maka ini sudah pada daerah limit ya untuk proporsional. Nah, ini sudah pada limit, maka tidak disarankan di sini karena di sini sudah pada posisi akan bergabung atau tidak bisa membedakan energi yang daerah proporsional. Nah, tetapi kelemah untuk yang ionisasi chamber ini kan landai perubahan tegangan perubahan masih tidak begitu pengaruh sangat besar untuk perubahan cacah hasilnya. Tapi kalau pada posisi nanti pakai detektor proportional counter ini, maka harus tegangan DC-nya benar-benar yang harus stabil. Karena kalau sudah tidak stabil atau geser tegangan kerjanya, maka sudah sangat signifikan untuk perubahan hasil cacahnya. Ini kan sangat curam ini ya, sangat curam. Gitu ya. Kemudian pada daerah tertentu ada proses tegangan kita naikkan lagi, maka pada posisi ini ada daerah JM. JM sudah gabung, berarti untuk JM, mengapa JM tidak itu bisa memberi energi, karena dia juga proses apalan ya di dalam JM, di artikel sudah kita diskusikan, maka di sini sudah tidak bisa membedakan energi pada daerah JM. Nah, ini di counting system ini kan tidak, kira-kira kan perlu hanya aktivitasnya saja, maka di sini banyak digunakan untuk misalnya suprameter untuk proteksi radiasi, untuk detektor yang kita hanya membutuhkan informasi intensitas, rangkaiannya lebih simpel, sederhana, dan sudah bisa digunakan untuk mengidentifikasi berapa aktivitas yang bisa tercatat di detektor itu. Nanti saudara melihat di beberapa surometer yang akan sudah praktikan itu pakai detektor JM, karena dia kita tidak memerlukan energinya, kita hanya berapa jumlah aktivitas yang kita butuhkan, berapa besarnya. Nah, itu kemudian bisa macam-macam, bisa dibuat analog, bisa dibuat digital, bisa ditransfer ke interfacingkan masuk ke
didata secara kakak saudara yang TA dan saya ada yang membuat gamma alarm, tapi kemudian bisa dikirim online ya, online nanti saya di ruangan bisa paparannya berapa dari alat dipasang gitu, berapa paparan yang kena detektor itu ini yang dibuat kakak kelas saudara ya, itu Arnel ya, kalau Anda kenal Arnel, sekarang baru mengerjakan TA, membuat gamma alarm. Prinsipnya pakai ini detektor, dari detektor buat AV, detektor buat AV, kemudian buat signal processing, kemudian masuk ke proses interesting pakai microcontroller, kemudian diproses secara online dikirim ke HP atau ke tempat lain sehingga kita bisa ngecek. Nah itu yang karena sekarang baru melakukan penelitian itu ya, kemarin sudah sinar proposal kemarin. Ada berapa mahasiswa yang ikut kan kemarin untuk yang Arnel ya? Ya, kemarin ada yang ikut ya beberapa ya, dari masa kita ya, yang semester ini ya. Ada ya kemarin ya? Mas Arnel ada ya? Oke, ada diskusi ini. Cukup jelas enggak ya? Saya terlalu banter enggak ngomongnya? Enggak Pak, cukup Pak. Cukup ya, oke, makasih. Oke, kalau sini ini sudah clear, kita lihat di sini ya. Ini contoh, ini contohnya yang saya bisa untuk radian surveimeter ya. Kemudian ada dose kalibrator ya. Dose kalibrator itu bisa kalau di kedokteran nuklir itu digunakan untuk mengukur aktivitasnya, yang katakan misalnya kemarin ada alumni STTN dulu ya, sekarang Poltek ya, alumni STTN yang kerja di GML Gamma Mitra Lestari ya, dia kan beberapa dia mensuplai alat-alat elektronik nuklir, termasuk mensuplai isotop gitu ya ke rumah sakit termasuk alat-alat kedokteran nuklir. Kemarin mampir ke ruang saya, diskusi dengan saya karena ada beberapa alat yang trouble itu akan kalau bisa akan diperbaiki, misalnya yang di tempat sebelah itu Pendap Bu Rizky itu ada HPCE yang tidak berfungsi karena itu pendingin HPCE-nya elektronik itu nggak berfungsi, itu kalau nggak bisa diperbaiki ya harus bagaimana caranya untuk melakukan penganggaran pembelian ulang karena itu harganya cukup mahal, itu harganya M itu ya, yang APCE. Kemudian ada yang XRF itu juga trouble juga, itu sudah alatan lama, itu beberapa XRF juga trouble. Kemudian detektor PIPS semikonduktor itu untuk alpha itu kan dia harus divakumkan, kemudian olinya itu habis, harus diganti, dibeli, dipasang lagi, kemudian diset lagi. Ada tiga alat-alat mahal yang di lab kami yang tidak berfungsi sekarang ya. Dosimeter dose kalibrator ini kemarin dari itu yang orang GML itu memasang di Rumah Sakit Sarjito untuk kedokteran nuklir, itu fungsinya untuk katakan misalnya yodium 131, TC99 itu kalau disuntikkan ke pasien itu kan harus diukur berapa aktivitasnya. Karena kan pengiriman dari ini kan ada, karena itu ISO 31 kan berapa tesnya? 8 hari. Tesnya 8 hari, sehingga harus kemudian berapa dia berapa miligram, kemudian kan harus di berapa yang diperuntukkan untuk disuntikan pasien kan ditakar. Nah, itu diukur pakai dose kalibrator ini. Ya, ini kemudian untuk GF ini ya, posisi di sini ya, di sini sebentar. Oke, di sini. Nanti yang berkaitan dengan soal nomor 1B itu untuk menentukan
ini panjang plato ini dari posisi sini, dari posisi mulai tegangan kerja detektor di sini ya, di sini sampai sebelum discharge ini kan nggak lihat yang di sini coba. Nah, sini yang jelas ya. Dari posisi ini ya, mulai tegangan detektor CM sampai sebelum discharge ini ada garis ini. Nah, ini berapa harga-harga cacahnya posisi di sini ya. Ini bisa dilakukan pengukuran. Jadi kalau pakai sistem counting system, jadi dari HP, kemudian detektor HP diberi HP yang variabel, kemudian HP-nya itu dinaikkan secara interval tertentu. Katakan di sini misalnya sebelum mencacahkan posisi di sini, nanti katakan misalnya di 200 misalnya, kemudian dinaikkan 250, bisa dimulai di sini cacahnya berapa, kemudian 300 di sini cacahnya berapa, HP 4 dinaikkan ke 400 cacahnya berapa, ke 450 cacahnya berapa, kemudian ke 500 cacahnya berapa. Saat mulai tiba-tiba cacahnya tinggi, mulai continuous discharge itu atau dia discharge, maka dia 1-2 titik itu katakan 500 sudah mulai naik, 550 sudah tinggi, ya, nanti harus sudah diberhentikan di sini 2 titik ini berhentikan, sehingga kemudian diplot antara voltage dengan cacah, maka akan terjadi apa namanya gambar seperti ini. Nah, gambar ini kemudian diambil panjang platonya ini berapa? Panjang platonya ini berarti posisi V2 dikurangi V1 di sini. Katakan misalnya posisi di sini ya, posisi di sini katakan dia deh, enak yang ini ya. Jadi posisi di sini, ini posisi di sini berapa tegangannya, kemudian posisi di sini tegangannya berapa, maka ini V2 min V1 di sini, maka ini adalah panjang plato. Ya, nah, panjang plato. Kemudian slope-nya ini juga bisa diukur, ada kemiringan. Kemiringan ini bisa ditentukan, diukur berapa. Kalau ini sangat curam itu, sehingga di kemiringan tinggi kan dia perubahan tegangan sedikit pun akan berubah cacahnya, itu yang bagus. Maka ini ada ketentuan untuk slope-nya itu bagus sekian gitu ya. Nanti kita cek berapa yang slope-nya yang bagus ini. Kemudian dari panjang plato ini maka biasanya tegangan kerjanya dari setengah sampai 2/3. Jangan sampai katakan ini di sini 300, jangan masuk tempatkan tegangan dipasang tegangan kerjanya 300 kalau sudah set. Karena kalau 300, katakan misalnya tegangan mulai awalnya P1 300, maka turun sedikit tegangan kerja sudah pada daerah profesional. CM tidak bisa secara optimal. Kalau saudara masukkan di tegangan yang batas limit atas ini, kalau nanti saudara naik ada tegangan tidak stabil, naik sedikit, maka sudah pada daerah discharge. Ya. Nah, kalau naik sedikit ini pada tegangan discharge, maka kemungkinan akan lama-lama akan cepat rusak detektor yang kita gunakan itu. Itu nanti ini berkaitan dengan soal nomor 1B itu. Gitu ya. Jadi bisa dipahami ya, itu sudah sebagian besar, beberapa sudah benar ya untuk soal itu. Jadi intinya untuk menentukan plato itu dipasang sistem rangkaiannya, kemudian saudara naik. Jadi harus pakai tegangan tinggi DC yang bisa divariabel, dengan DC tinggi DC yang bisa divariabel. Maka untuk praktikum saya kemarin minta mahasiswa tugas akhir untuk membuat HV, membuat HV yang dibimbing Pak Zuhur dan Pak Joko itu ada membuat HV yang bisa divariabel, sehingga di samping ada urtek yang kita punya beli dari luar itu, tapi kita punya yang buatan kita, nanti bisa digunakan untuk praktikum mahasiswa untuk bisa mengintervalkan HV-nya untuk mensuplai tegangan detektor. Termasuk juga nanti NITL juga, biasanya kan macam-macam itu.
Kalau fix tertentu ya pada satu alat tertentu, tapi kalau dengan AV yang bisa divariabelkan, bisa dipakai beberapa alat yang menggunakan AV. Kan semua detektor nuklir kan baik semikonduktor, baik sinterasi, baik isian gas kan harus pakai AV. Itu ya, ini saya kira penjelasan untuk penentuan platu, saya kira sudah kita ulang. Saya kira nanti kalau ada pertanyaan, diskusi, tidak ada yang tidak tahu ya. Karena ini pengalaman mengajar bertahun-tahun, ada beberapa mahasiswa sudah sampai TA, karena mengerjakan di intervensi nuklir, ilmu yang basic teori ini kita tanyakan bagaimana menentukan tegangan kerja AP. Karena saat penelitian itu kan tegangan kerja yang ditulis kita pasang itu kan baru, belum tahu tegangan kerjanya berapa. Di datasheet biasanya ada juga, tetapi kan dia ada range-nya. Nah, kemudian kita cek lagi yang fix tegangan kerja yang kita gunakan untuk membuat HV yang sesuai dengan tegangan kerja detektor itu ya fix. Nah, maka harus menentukan tegangan kerja HV-nya. Itu ya, dari situ berarti ini pada daerah, kalau kita gambarkan ya daerah Indonesia Jamber, daerah personal koncer, kemudian ini daerah GM. Kita lihat pada Jamber masih agak landai di sini, untuk yang personal counter sudah tajam, maka perlu kestabilan HP-nya di sini. Ini ya, ada diskusi cukup jelas atau masih belum begitu paham atau perlu ada yang didiskusikan? Tamam? Ahmad, Hanif? Ada pertanyaan? Ya Pak, Ada pertanyaan? cukup jelas Pak tadi Pak. Baik, terima kasih. Yang lainnya kalau tidak ada, kita lanjut. Baik, kita masuk ke PMT. Kita lebih detailkan untuk PMT, karena ini kita harus tahu secara lebih detail ya. Jadi kalau ini daerah sebentar, dari sini ya. Jadi berarti ini kebalik, harus mulai dari sini dulu. Nah, ini contoh sistem yang akan kita gunakan di elektronika nuklir ya, atau instrumentasi nuklir. Ini di daerah detektor sintilasi itu terbagi dua bagian ya. Bagian pertama adalah daerah NITL-nya, NITL kristal. Bagian kedua adalah PMT. PMT alveola dengan secara alveola. Nah, ditinggal pergi nih. Ibnu Ikhan, ditinggal pergi juga saya. Anissa, Suci. Iya, Pak. Ya, baik. Ini apa namanya? PMT kepanjangan dari apa ya? Anissa. Lupa, Pak. Oh, lupa. Nah, makanya ada lupa ya Anissa ya. Oke. Saya menjawab, Pak. Oke, siapa jawab? Udah, Pak. Ilda. Alda. Alda. Iya. Oke, Alda. Apa PMT? Foto multiplier tube, Pak. Oke, foto multiplier tube ya. Oke, makasih Alda. Saya panggil lagi Ibnu Ikhan ini. Ibnu Ikhan. Mohon maaf Pak, si Ibnu Ikhannya itu di chat Pak, ada ngechat katanya jaringan dia trouble Pak. Oke, kalau trouble. Oh, saya di chat ya, saya belum lihat chatnya. Ibnu Ikhan, izin Pak, mohon maaf Pak, jaringan saya ada problem. Oh ya udah, tidak apa kalau. Oke, alveola tadi saya panggil juga belum jawab. Alveola juga trouble atau kamu tinggal pergi saya? Alveola? Saya random loh manggil-manggilnya ya. Oke, nanti di pertengahan saya cek lagi. Berarti tinggal pergi kalau nggak nyaut. Oke, baik. Makasih Alda dari PMT. Apa namanya foto betul job ya. Oke, jadi detektor itu ada dua bagian sentilase ya, ada dari NITL kristal, kemudian ada PMT. Kemudian di sini ada preamp.
ada preamp, amplifier, ya preamplifier, kemudian ada amplifier, ya ini preamp, amplifier, kemudian multi channel analyzer, atau nanti kalau yang manual itu pakai TSCA, Timing Single Channel Analyzer. Nah, ini kira-kira high voltage power supply-nya ini kan ada output ini positif ini. Ini masuk PMT, kemudian juga masuk ke preamp enggak ya? Bayu, Aji, Putra, Wibowo. Iya, Pak. Ini dari ini kan ada suplai DC ini untuk mensuplai detektor. Tapi ini kan satu garis ini. Ini kira-kira HV katakan saya pasang 500 volt. Ya. Detektor yang kita pasang di itu yang di itu dengan kerjanya 550 ya. Katakan saya pasang 550 ini. Masuk. Ini tegangan dari HV ini masuk ke preamp enggak? Gambar ini. Kayaknya enggak, Pak. Menurut saya tidak. Tidak. Kok tidak? Karena apa ya? Ada rangkaian apa di sini? Ada komponen apa? Kok tidak? Ini satu garis. Izin dijawab, Pak. Ada kapasitor gitu, Pak. Yang di tengahnya itu. Gimana? Rahmat Ada ya? Jawab. kapasitor, Pak. Ya, siapa ini? Rahmat? Bayu, Pak. Bayu, Bayu. Pak. Oh, Bayu. Apa karena kok tidak ngapain ini Bayu? Itu karena ada kapasitor, Pak, di Oke, ada kapasitor. Fungsi kapasitor apa itu? buat menyimpan itu kan, Pak. Ya, satu menyimpan. Ada fungsi yang kedua? Buat menahan tegangan, Pak. Hah? Buat menahan tegangan DC bukan, Pak? Buat menahan tegangan DC atau arus DC ya. Kalau AC tetap meneruskan, kali nanti ada AC dari sini jalan ke preamp ya. Oke. Jadi DC yang tegangan DC di sini dengan tinggi ini akan, terima kasih Bayu. Jadi tegangan DC yang dari sini ini hanya mensuplai detektornya. Mengapa? Karena ini dipasang kapasitor ini, sehingga yang 550 tadi tidak masuk ke preamp, hanya mensuplai di sini. Sehingga tegangan kapasitor di sini pasti, karena nanti kalau saudara amati di rangkaian elektroniknya itu kapasitor yang terpasang di sini pasti dia punya kemampuan tegangannya tinggi. Katakan misalnya 0,1 mikrofarad garis miring 2 kilovolt. Berarti dia maksimal kemampuan 2 kilo. Tapi kalau Anda pasang yang kapasitor elektrik yang kecil ya katakan 1 mikrofarad, kemudian garis miring 50 volt gitu ya meledak ini, karena 50 ini terkena DC 550. Maka kalau amati di sini kan ada kapasitor, elektrolit yang ordenya mikro itu ya, itu ada yang keramik yang ordenya PF ya, kemarin ini kalau kecil ordenya kapasitinya, tapi dia kemampuan untuk tegangannya bisa sampai yang ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, maka dia tidak terbakar, tidak terus karena Anda pakai yang kecil. Nah, kan memperhatikan saat masang kapasitor yang di sini yang kena AP ini. Kalau saat saudara membuat AP yang berkaitan untuk mensuplai detektor, pasti kemudian ada rangkaian yang jatuh satu set itu pasti yang masuk ke rangkaian selain detektor itu pasti ada muncul di situ dipasang kapasitor untuk mengeblok arus DC-nya. Jadi kapasitor sedang menyimpan muatan, mengeblok arus DC, meneruskan arus AC ya. Oke, jadi situ kemudian ini dari APDC kemudian ke amplifier. Jadi kalau output dari detektor, input ke preamplifier, output ke preamplifier, input ke amplifier, output ke amplifier, ini masih analog ya, analog. Nah, ini nanti masing-masing kita lihat masing-masing preampnya, amplifiernya nih. Kemudian masuk ke multi channel, berarti ini inputnya analog, outputnya untuk ADC-nya dibuat digital ADC, pakai analog digital converter. Nah, ADC-nya bisa yang bisa macam-macam, ada 8 bit, 2 byte, kemudian ada yang 12, itu kan diberikan digital
elektronika digital Pak Jiwo ya. Itu ya. Nah, kemudian pada daerah ini pada saat interaksi radio terhadap materi dalam NITL ini, di sini kan nanti ada di sini ada fotokatoda ya pada akhir di sini ya, ada fotokatoda, maka proses di sini adalah proses eksitasi di fisika radiasi. Besok minggu Senin saya akan bicara tentang fisika radiasi supaya tahu tentang proses-proses itu ya. Ini apa namanya, katakan konversi dari katakan misalnya dari 1000 ya, 1000 elektron misalnya gitu. Visible itu kan bisa terlihat ya, bisa visible foton ya, 1000 kata bisa terlihat foton ya, visible terlihat ya, betul ya, terlihat bisa terlihat dari foton 1000 tadi, maka yang bisa dikonversi ya, konversi itu sekitar kurang lebih 20% ini ya. Nah, karena ini masih kecil di sini, kemudian ada sedikit, maksud saya ini ada PMT ya, untuk di multiplication dari foton tadi ya, di multiplikasi kemudian bisa di sini. Multiplikasi seperti ini. Jadi ini posisi anoda ini kan ada tegangannya mulai dari sini ya, dari sini ini kecil naik terus dilipat gandakan pada posisi besar. Maka posisi di sini ini ya, dari posisi yang kena ini fotokatoda tadi, fotokatoda ya, kemudian difokuskan, kemudian timbul elektron di sini kita dilipat gandakan. Maka ini kan lebih besar 300, 400, 500, 600, 1000, 110, 110, 1200 dan seterusnya. Ini high voltage-nya dipasang di sini. Ada RR ini voltage divider dirangkaian di nanti ada voltage pembagi tegangan ya, pembagi tegangan. Kalau saat tegangan di sini berarti kan R di sini dibagi R yang ada di atasnya ini kan, berarti kalau ini tegangan. Begitu kalau di R di sini berarti kan ini katakan ini R1, R2, R3, R4, R5, R6 gitu ya, berarti kalau posisi ditekan di sini R1 dibagi R2 dan Rn di sini kali tegangan kerja yang masuk dari suplai yang masuk dari tegangan kerja itu. Ya, jadi yang pertama kali ini yang paling besar di sini katakan detektor yang di spektroskopi gamma NITL yang ada di lab kami itu 550, maka pada posisi ini 550 gitu. Kalau ini kan 1200 itu dibagi-bagi. Kalau 500 kemudian pembagiannya juga tergantung dari berapa besar voltage yang dibagi, kemudian dilipat gandakan. Lipat gandakan di sini, kemudian di sini muncul pulsa di sini, baru masuk ke output signal. Ini dari sini ya, ini kecil besar dinaikkan menjadi output signal. Ini kan voltage divider, ini pembagi tegangan ini. Nah, ini masuk ke sini. Itu ya, itu proses dari sistem spektroskopi di PMT yang dari data apa namanya pulsa yang datang dari halo, ada suara, ada yang mau tanya? Saya Pak. Yuk silakan di on kan nanunya videonya kalau tanya. Silakan, siapa yang mau tanya? Yo, halo, putus ya? Pak, saya deh Pak yang mau nanya Pak. Oke, silakan di-on-kan videonya. Oke Pak, saya mau nanya tadi yang PMT itu dia kan ada pembagi tegangan ya Pak ya. Nah, siapa jadi, dulu yang tanya dulu? Saya ceknya dulu. Oh iya, Hamam Pak. Oh iya, Hamam. Oke, silakan Hamam. Jadi outputnya dari PMT ini si tegangan itu dia itu terbagi jadi outputnya itu lebih besar apa lebih kecil Pak tegangannya, atau mungkin bisa diatur sesuai dengan output keinginannya gitu Pak. Oke, makasih Hamam Ahmad Hanif ya. Oke, makasih, bagus pertanyaan Hamam. Jadi untuk voltage divider, jadi prinsip voltage divider tahu ya Mas Hamam ya, pembagi tegangan ya. Iya Pak. Oke, baik. Oke, makasih. Jadi di sini ya, sebentar. Oke. Ini untuk yang posisi katakan misalnya ini biasanya, ya bukan biasanya,
di dalam membagi tegangan-tegangan untuk masing-masing pelipat di node ini R-nya yang dipasang sudah fix, Amam. Sudah fix. Sudah fix, ini tidak diganti-ganti, ini dari pabrikan. Dari pabrikan. Kalau yang NITL yang ada tempat kita itu. Katakan misalnya begini. Katakan di sini 1000. Nah, ini 1200 ya. 1000 ya, 1000. Nah, maka pengganda tegangan ini ya, itu biasa di sini katakan misalnya ini pelipat ganda tegangan elektronnya ini pakai dinode yang dipasang di sini. Ini katakan misalnya ini dari 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 sampai 1000. Ini berarti katakan misalnya ini ada 6 tingkat, 10 tingkat, 1000, 10 tingkat gitu ya, 1000. Maka pada saat saudara ternyata detektor yang saya pakai itu tidak 1000, detektor yang kita pakai itu kan katakan misalnya detektor ini hanya tegangan kerjanya 500. Tegangan kerja 500 volt itu sudah pada posisi output di posisi di anodenya 500 sudah posisi signal pulsanya sudah kondisi optimum sudah bisa ditransfer ke output sinyal ke amplifiernya sudah bagus, sudah kondisi optimum. Katakan 500. Nah, ini tidak diganti-ganti. Tidak di switch, tidak dirubah, tetap ini berarti tetap 10 pembagian tadi ya tetap ini karena ini dari pabrikan di dalam ini di dalam PMT. Maka kalau ini 500 yang tadi pembagi 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 sampai 1000 tadi. Kalau ini 500 berarti di sini kan pembaginya sama. Kalau di sini R1 ya R1 dibagi R1 sampai Rn dikalikan 1000 kalau tadi 1000. Tapi kalau di sini katakan misalnya 500 ya R1 dibagi R1 sampai ke Rn dikalikan 500. Maka posisi di sini jadi 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 sampai 500. Bapak, ya. Mohon izin sebelumnya Pak, apa suara saya kedengaran Pak? Saya kedengaran. Tadi tak jawab Hamam dulu. Saya izin bertanya Pak. Jadi, nah saya ada sedikit, mohon maaf sebelumnya Pak, saya lagi di kos teman Pak. Jaringannya tidak stabil. Yang untuk plus 1200 itu Pak maksimumnya atau memang maksudnya maksimum ketentuan atau bisa dirubah lagi ya Pak? Oh, pabrikannya Pak, pabrikannya enggak. Jadi ada namanya tegangan kerja detektor. Tegangan kerja dari tegangan kerja itu berapa. Jadi ini ada yang macam-macam. Katakan saudara ini contoh di PMT. Di PMT ada yang tegangan kerjanya ada yang hanya sampai 1000 di sini. Ini kan contoh dari yang saya ambil dari in nuclear medicine ya. Ini dari sini. Ini tapi nanti saya beri contoh ini yang tidak 1200 gitu ada ya. Tapi yang penting pembagiannya ini dari PMT yang kita pasang ini apa namanya voltage divider ini sudah fix dari pabrikan. Nah, kemudian yang nanti saya lihatkan apa namanya bentuk fisiknya di lab ya. Nah, menyambung pertanyaan Hamam dan pertanyaan Ivan tadi. Jadi kalau ini 1200, ini kan posisi tegangan maksimum di anoda. Tapi kalau ada yang posisi dari voltage supply di sini katakan hanya 500, ya sini maka di sini hanya 500. 500 berarti di sini ada pembagiannya sesuai dengan tegangan kerja di node ini. Tergantung RR yang dipasang. R-nya kan tetap ya, tergantung dari posisi R-nya tetap berarti ya tegangan kerjanya tergantung dari dikalikan 500 tadi kalikan 1200. Gitu ya Ibnu Khan dan Hamam, bisa dipahami. Jadi ini adalah contoh dari PMT pabrikan yang dicontohkan untuk yang tegangan di anoda ini pada posisi plus 1200. Kalau yang ini 900, nanti kalau ini saudara beri tegangan berlebih dari tegangan ini akan apa namanya seperti kalau di JM itu kan dicat ya. Di JM ini kalau ini
apa namanya menjadikan juga akan menimbulkan kerusakan dari sistem ini. Jadi apa namanya ini maksimal yang dipasang di 1.200. Tapi ada yang nanti saya nggak ada contohnya. Nanti coba saya lihat acuan atau referen. Saya cek lagi untuk yang tegangan maksimal ini 1.200. Saya pernah baca yang ada apa namanya selain 1.200. Ini untuk memberikan contoh untuk pembagian voltage divider untuk dinode-dinodenya sampai dari fotokatode sampai ke anodenya. Itu ya Ibnu Akhan sama Hamam ya Ahmad ya Hamam Ahmad Hanif. Baik Pak, terima kasih Oke, Pak. ya. Pak, Ya. mastiin lagi, berarti output dari si PMT ini itu menyesuaikan dengan adanya tegangan kerja yang dari inputan high voltage tadi, berarti apa ya? Iya, karena kan ini bisa tegangan kerjanya berapa kan tergantung dari high voltage supply di sini dari supply ini. Jadi kalau saudara merubah di sini akan berubah juga di anodenya. Ada berubah berarti di anode juga berubah. Supply-nya dari sini kok. Jadi kalau saudara lihatkan di sini, ini kan tidak ada supply yang lain. Supply-nya kan hanya dari sini. Kalau ini ada rubah, maka posisi di sini akan berubah di anodenya. Di masing-masing dinode ini juga berubah. Karena pengalinya ini berubah, katakan ada kasih 1000 di sini. Pengalinya dirubah. Kalau ini kasih 500 ya di sini masing-masing dinode juga akan berubah. Karena suplainya hanya dari high voltage di sini. Gitu Mas Hamam. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Mas Hamam dan Ibnu Khan. Yang lain? Oke, kalau sudah clear di sini clear ya ini nanti yang kita lihat nanti kita berbicara yang berikutnya ya per blok ini kita lihat, kita mulai dari blok awal dulu untuk mempertajam pemahaman dari DPR. Kita masuk dulu sudah kita singgung sebelumnya itu, tapi ini harus memulai untuk melihat proses berikutnya harus kita lihat per masing-masing blok. Ini mulai dari detektornya dulu. Oke, kalau itu ini gambar kemarin sudah saya displaykan ya. Sudah saya, waduh udah jam 9 ya, cukup banget ya. Kurang. Ya, kita maksimal jam, tadi mulainya ke jam 8 ya. Habis kuliah siapa ya? Mas, Pak? Apa ya? Kuliah apa ya, Elsinta ya? Pak Anwar juga tepat juga ya, 9:30 ya, 9:20 ya? Oke, 9:20 ya, oke. Masih ada waktu sebentar lagi, karena saya harus memberikan penjelasan tugas makalah ya. Oke, ini banyak ya Mas Yan ini. Oke, kalau itu nanti sampai apa namanya? Ini spektroskopi gamma. Contoh ya, contoh sistem yang gamma nanti kita sudah bicarakan di sini. Kemudian di sini ada kolimator, yaitu kolimator ini proses di sini ini untuk memfokuskan sudah yang datang ada ini yang garis-garis ini kolimator ya. Kemudian di sini ada HP. Nah ini Mas tadi saya tanyakan tadi, ini di sini ada pasti ada apa namanya kapasitor. Ini namanya apa namanya kapasitor untuk menahan DC-nya. Arus DC-nya dari HV ya. Ini ya coupling kapasitor ini ya di sini. Jadi di sini outputnya ini posisinya ini ada istilah kemarin sudah kita teskan ya, rest time and decay time ya. Saya kira nggak saya ulang ya. Ini rest time-nya cepat, decay time-nya lambat gitu. Maka ini untuk dilakukan apa namanya pencacahan tidak akan terjadi banyak error. Maka kemudian ada penguat awal. Penguat awal itu salah satu adalah matching impedance, penyempendasi dan penguat untuk penguatan awal. Kemudian juga salah satu membentuk pulsa lebih bagus. Bisa ini di sini bisa switch negatif positif di sini ada ya, kalau di JM ya GM inverter gitu ya. Nah, kemudian di sini jadi positif, ini jadi negatif, ada di switch di penguat awal. Nanti saya lihatkan di rangkaiannya ya. Ini positif. Nah, ini rest time-nya masih cepat, decay time-nya Pak lambat. Ini juga tidak menguntungkan, maka ada namanya penguat pulsa atau linear amplifier.
Nah, ini ada catur daya, ini semua ada catur daya ya. Catur daya ini, kalau yang ini catur daya tinggi khusus detektor, kalau ini catur daya rendah, untuk semua sistem, untuk rangkaian ini ada penguat awal, penguat pulsa, ada ADC, ada MCA, dan seterusnya, ini pakai catur daya DC ini. Berapa besarnya tergantung dari rangkaian ini. Ada yang tersuplai di penguat awal itu yang ada yang 5 volt, positif 5 volt. Kalau yang penguat pulsa ini, yang buatan Ortek itu, ada rangkaian yang pakai plus minus 24 volt di bin power module itu, bin power module ya. Kalau ada 24 maka masuk harus disuplai plus 24 volt, tergantung dari rangkaiannya. Nah, kemudian di sini ada syarat-syarat khusus yang kita bicarakan, syarat-syarat penguat pulsa itu apa aja yang supaya ideal. Salah satunya untuk nuklir intensity modul itu penguatannya maksimal 10 volt. Jadi output di sini dari 0 sampai 10 volt standar. Jadi kalau nanti saudara buat rangkaian amplifier untuk spektroskopi itu harus yang memenuhi syarat, salah satunya adalah 0 sampai 10 volt. Ini ke atasnya ini amplitude bisa 10 volt, dari 0 sampai atas 10 volt. Nanti bisa dilihat itu yang kita variabelkan outputnya bisa 10 volt ya. Nah, 10 volt kalau nanti 1 kilobyte kan 1024, sekitar satu channelnya itu sekitar 10 milivolt. Nah, nanti kita berbicara MCA itu. Nah, ini sudah membentuk Gaussian. Sebenarnya Gaussian murni nggak sulit juga, semi Gaussian biasanya. Gaussian ini sudah rest time and decay time-nya sudah mendekati sama. Ini masih ini dari posisi ini adalah masih analog ya, analog. Nanti di sini ada linearitasnya bagaimana, kemudian bandwidth-nya berapa, kemudian tegangan misalnya maksimal 10 volt, kemudian apakah pembentukan semi Gaussian-nya sudah sampai Gaussian, bagaimana untuk terbentuk unipolar dan bipolar, itu di rangkaian penguat pulsa ini. Itu ya. Nah, setelah dari sini, ini diinputkan ke MCA atau TSCA. Itu ada ADC di sana, dari inputnya analog, maka outputnya sudah menjadi digital. Ya, outputnya menjadi digital. Ya, digital ini, outputnya menjadi digital. Itu ya. Itu para mahasiswa. Jadi nanti kalau saya minta menceritakan ini bisa ya, ya. Nah, kemudian ini digital, ini keluaran dari output TSCA, timing single channel analyzer atau MCA multi analyzer, itu tertentu juga standar name itu outputnya di sini tingginya 5 volt, ya 5 volt. Jadi tingginya 5 volt, tinggal lebar besar 50 mikros. Saya ceknya lebarnya, nanti saya cek lagi ini, agak lupa saya lebarnya ini, saya cek lagi lebar. Kalau tingginya 5 volt. Ini kemudian dari sini sudah masuk bisa ke pencaca, bisa ke kalau apa namanya ke komputer dan sebagainya, ke disimpan dan sebagainya, sudah ini proses untuk di dalam sistem analisis datanya sudah di sini. Tapi kuncinya pada posisi yang di sini sampai ke MCA ini. Ini saya kira apa namanya penjelasan di posisi yang sampai ke sini. Ini masih banyak PowerPoint yang bisa dijelaskan, tapi waktunya cuma ini belakang bisa aja ya, minggu depan ya ini ya. Ya. Baik, Pak. Baik, ini saya sekarang akan masih ada 20 menit untuk menjelaskan tugas makalah. Tapi sebelumnya ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, baik. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. baik. Oke, makasih. Kalau cukup jelas, saya akan meng-share